Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Setiawan Amran, kelas Farmasi B, mata kuliah Bioteknologi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa genetik vaksin COVID-19. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan teknologi rekayasa genetik. Jadi teknologi rekayasa genetik itu merupakan salah satu pokok pembahasan yang sangat inti dalam mata kuliah bioteknologi. Rekayasa genetik ini atau teknologi rekayasa genetik berarti transplantasi atau pencangkokan satu gen lainnya di mana dapat bersifat antar gen dan lintas gen. Teknologi rekayasa genetik ini tujuannya agar mendapatkan produk yang unggul, yang biasa juga disebut dengan perpindahan gen. Jadi dalam ilmu bioteknologi, adanya rekayasa genetik ini berarti mengacu pada bagaimana mendapatkan suatu produk yang unggul, seperti misalnya vaksin. Jadi vaksin yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai ada 6 pendekatan desain vaksin untuk COVID-19. Jadi yang pertama, ada yang disebut dengan vaksin virus inaktif. Jadi desain vaksin virus inaktif ini, dia menggunakan virus yang telah dinonaktifkan. Karena dengan sebutan inaktif. Umumnya dengan penambahan zat kimia. Jadi virus yang sudah dinonaktifkan ini umumnya dengan penambahan zat kimia. Kemudian seperti pada saat ini ada CoronaVac yang tengah diuji cobakan di Indonesia untuk fase ketiga. Kan di dalam suatu pengujian ada yang dimulai dari pengujian fase 1, fase 2 dan fase 3 hingga pada pemasaran atau fase bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi CoronaVac yang masuk dalam vaksin virus inaktif ini, dia itu memiliki banyak molekul yang berasal dari berbagai komponen virus. Molekul yang dimaksud ini selain dari molekul utama yang menimbulkan respon terhadap kandungannya. Kemudian secara umum dari vaksin virus inaktif ini, dia akan menimbulkan reaksi terhadap pemberian vaksin dan secara umum telah lolos uji klinik dianggap dengan efek samping yang sangat jarang. Jadi pada pengujian vaksin tentunya ada pengujian bagaimana efek yang ditimbulkan setelah penyuntikan uji coba fase kliniknya. Kemudian ada vaksin protein subunit. Jadi ada pendekatan desain vaksin COVID-19 ini dengan vaksin protein subunit. Jadi berbeda dengan yang saya jelaskan sebelumnya mengenai virus inaktif yang diinaktivasi atau dinonaktifkan. Vaksin protein subunit ini dia itu sifatnya bisa dibilang lebih murni. Jadi sifatnya lebih murni, kemudian karena hanya memiliki antigen utama yang diprediksi mampu menimbulkan respon imun. Jadi karena dia memiliki antigen utama, jadi dia dapat diprediksi memiliki respon imun yang sangat kuat dengan efek samping yang tentunya diharapkan minimal atau minim. Jadi antigen utama yang dipisahkan dari berbagai komponen virus lainnya dengan teknik khusus. Kemudian saat ini juga untuk memproduksi antigen, para peneliti juga sudah mulai melakukan rekayasa genetik dengan memproduksi protein yang diinginkan. Jadi proses rekayasa genetik ini sangat menjadi bentuk atau teknologi atau tahap dalam memproduksi suatu vaksin terhadap virus tertentu. Contohnya virus COVID-19. Jadi
saat pengembangan calon vaksin COVID-19 ini yang dipimpin oleh lembaga Eijkman menggunakan pendekatan desain dalam pengembangan calon vaksin COVID-19, desain protein subunit ini. Itu salah satu contohnya. Kemudian untuk jadi tahapan dalam memproduksi vaksin protein subunit ini tentunya bisa dibilang lebih panjang dibandingkan dengan vaksin inaktivasi. Selanjutnya ada yang disebut dengan vaksin virus like particle atau VLP. Jadi VLP ini dia merupakan zat dengan struktur yang mirip dengan virus. Jadi poin pentingnya dia merupakan zat yang mirip dengan virus, baik yang dimaksud dalam bentuknya maupun susunan proteinnya, tapi tidak memiliki materi genom dari virus tersebut. Jadi tidak memiliki genotip genom dari virus tersebut. Jadi VLP ini tidak mampu bereplikasi dan menginfeksi beberapa referensi segmen kelompok vaksin VLP. Jadi untuk kesulitan dari produksi vaksin VLP ini, dia itu dibandingkan jika produksi vaksin yang saya jelaskan sebelumnya, dia itu perlu proses tambahan setelah kode genetik diterjemahkan menjadi protein. Kan pada protein subunit tadi, dia kan ada kode genetik yang diterjemahkan. Kalau untuk vaksin VLP ini, pendekatan vaksin VLP atau desain vaksin VLP ini ada lagi proses tambahan setelah penerjemahan kode genetik. Kemudian vaksin VLP sebagai contoh vaksin Energix untuk mencegah hepatitis B, Cervarix dan Gardasil untuk mencegah kanker serviks. Nah, untuk calon vaksin COVID-19 ini, dia menggunakan pendekatan ini, yaitu contohnya itu produksi dari Medicago. Jadi Medicago menggunakan VLP untuk mendapatkan calon vaksin COVID-19. Saat ini dia sudah mulai pada uji klinik fase 1, yaitu uji coba pada 20 sampai 100 orang yang dalam keadaan sehat diujikan vaksin sebagai fase uji klinik. Kemudian vaksin virus yang dilemahkan. Nah, vaksin virus yang dilemahkan ini juga sebagai rekayasa genetik dalam memproduksi suatu virus yang paling umum atau yang paling sering digunakan terhadap beberapa virus yang memungkinkan dengan adanya pelemahan virus. Jadi vaksin virus yang dilemahkan ini umumnya dibuat dengan menggunakan virus yang direkayasa secara genetik. Nah, kita beralih ke pembahasan COVID-19. Jadi beberapa vaksin yang menggunakan desain virus yang dilemahkan ini dalam mendapatkan calon vaksin COVID-19 ini, yaitu dia seperti Codagenix atau Serum Institute of India yang masih dalam tahap uji preklinik. Jadi itu salah satu lembaga yang melakukan uji fase klinik terhadap rekayasa genetik virus COVID-19 dengan virus yang dilemahkan, dengan desain virus yang dilemahkan. Nah, beberapa virus juga selain dari COVID-19 ini juga menggunakan desain rekayasa genetik yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada vaksin asam nukleat DNA dan mRNA. Jadi untuk calon vaksin COVID-19 dengan desain ini yaitu diproduksi oleh Modern NIAID dengan menggunakan mRNA dan saat ini tengah mempersiapkan uji klinik fase 3. Itu salah satu contoh yang menerapkan vaksin asam nukleat DNA dan mRNA terkait COVID-19. Nah, membahas mengenai virus COVID-19, saat ini sudah banyak pengembangan terkait virus COVID-19 karena mengingat bahwa
wabah virus COVID-19 ini sudah sangat mewabah di seluruh dunia, dan itu sudah muncul hampir 1 tahun yang lalu, hampir 1 tahun kemunculan wabah virus COVID-19. Nah, beberapa lembaga di dunia sudah mulai melakukan uji fase klinik, bahkan ada yang sudah mulai fase terakhir dalam pengujian vaksin COVID-19. Nah, beberapa desain pendekatan yang digunakan dalam rekayasa genetik dalam memproduksi suatu vaksin COVID-19 ini, ada beberapa yang menggunakan metode virus yang dilemahkan, ada yang subunit protein, kemudian ada juga yang menggunakan vaksin vektor virus. Nah, yang vaksin vektor virus ini, dia tuh desain vaksin yang memakai vektor untuk memasukkan potongan gen dari penyebaran penyakit dalam sel. Seperti itu. Jadi terdapat 2 jenis vaksin vektor itu, ada yang dapat bereplikasi di dalam sel, kemudian ada yang tidak dapat menggandakan diri karena gen untuk itu telah dihilangkan. Jadi ada yang bisa mereplikasi, ada yang tidak bisa. Nah, penggunaan vektor virus ini terkait dengan calon vaksin COVID-19 itu dilakukan dengan proses memasukkan potongan gen SARS-CoV-2 ke dalam sel lebih efektif dibandingkan dengan vaksin asam nukleat. Jadi ini dengan adanya suatu pernyataan bahwa dengan metode vaksin vektor ini, rekayasa genetik penggunaan vektor virus itu bisa dikatakan lebih efektif jika dibandingkan dengan vaksin asam nukleat untuk memproduksi calon vaksin COVID-19. Jadi mengenai rekayasa genetik untuk vaksin COVID-19, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekeliruan. Semoga kedepannya ini menjadi bahan pembelajaran mengenai mata kuliah bioteknologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.